Shalom Jemaat terkasih, senang dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Tasya, mari kita ikuti HG News minggu ini. Alami hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan pada Selasa 29 Desember jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah awal tahun akan diadakan pada Jumat 1 Januari jam setengah 8 pagi di gereja. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Demikian HG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Kita semuanya bersuka cita pagi hari ini, amin. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya di akhir tahun 2020 ini, kita terus boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Mari lambaikan tangan kita tinggi-tinggi, Engkau yang mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Kita percaya kita memiliki Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kita, amin. Kita berikan kemuliaan, kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hebat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di akhir tahun ini Tuhan, kami boleh ada semua karena anugerah dan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, di minggu yang terakhir ini Bapa, kami membawa korban syukur kami, terus kami bawa syukur kami di hadapan-Mu. Hati kami yang bersuka cita akan penyertaan-Mu. Hati kami yang bergembira akan Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan kita boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tadi saudara, kita datang membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita membawa kerinduan, kita bahkan syukur kita kepada Bapa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu yang selalu baru kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Mari kau yang di rumah-rumah, lebih lagi kita akan syukur kita kepada Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, kami bersyukur, kami boleh terima segala rahmat, kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Aba. Sungguh kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah lahir, bahkan Engkau datang sebagai Raja. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Raja damai. Mari sambut Dia lebih lagi. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau yang percaya katakan pujian ini. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Katakan Dia Bapa yang kekal, Engkau Raja damai, Raja damai. Angkat hatimu, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari saudara sendiri katakan penasehat yang ajaib, Dialah Yesus Tuhan. Ya Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Mari sambut Dia lebih lagi. Katakan amin ya Tuhan. Penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sungguh-sungguh pagi hari ini sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita datang menyembah. Mari musik menaikkan pujian ini lebih lagi bersama pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, kami terus boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang lahir, Engkau datangkan sebagai Raja, penasehat yang ajaib. Engkau Bapa yang kekal, Raja damai. Kami menyambut Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, syukur kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat hatimu bersyukur di hadapan Tuhan. Mari sambut Dia sebagai Raja dan Tuhan dalam kehidupanmu. Kami boleh melalui tahun ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, sebab bagi-Mu segala sembah. Hidup kami Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami boleh melalui tahun ini dengan anugerah dan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Mari bawa hatimu, syukurmu. Juru selamat dunia, Juru selamat dalam kehidupan kami. Katakan penasehat, penasehat ajaib,
pagi hari ini Tuhan. Kami bawa penyembahan kami hanya bagi Engkau Yesus. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Tengadahkan wajahmu, angkat tinggi kedua tanganmu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melalui tahun ini dengan anugerah, dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami, kami bersyukur kami, hidup kami yang menyembah kepada Tuhan. Sebab Engkaulah pusat penyembahan dalam kehidupan kami. Dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan, kami terus menerima kekuatan yang baru. Roh kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Roh kami tetap antusias menyala-nyalakan Engkau Tuhan. Mari dengan roh yang kuat, dengan roh yang antusias kepada Yesus, akan penyembahan-Mu. Sebab bagimu segala pujian kami, sebab bagimu segala sembah kami. Ya Tuhan, bagi di segalamu, katakan bersama-sama, hormat dan syukur kekal selamanya bagi. Mari sembah Tuhan, marikan hati dan rohmu, berikan hormat, berikan syukurmu selama-lamanya. Sebab bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi segala pujian kami. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami selama-lamanya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Bagi, katakan Yesus, segala puji, hormat serta syukur kekal katakan bagi Yesus, bagi Yesus segala puji, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saudara sendiri katakan bagi Yesus segala pujian, bagi ya Tuhan, bagimu segala pujian kami. Selama-lamanya Engkau tetap Allah, Engkau tetap Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Kau yang yakin dan percaya, selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Dia, Tuhan yang besar, Tuhan yang heran dan ajaib dalam kehidupanmu. Berikan lebih lagi bagi Tuhan, lebih lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Sebab bagimu segala pujian dan sembah kami Tuhan. Syukur kami hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Engkau yang bersuka cita, kita boleh melalui tahun ini, boleh merasakan kasih Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Kita mau datang lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Dengan sukacita kami masuk bait-Mu dengan ucapan syukur kami.
Haleluya. Mari dengan kekuatanmu, dengan syukurmu, engkau katakan di hadapan Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Engkau yang mau bersorak-sorai, mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Mari semuanya katakan kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari terus kita mau merasakan, kita mau kecap kebaikan Tuhan, amin saudara. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Sorakan sama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa. Mari rasakan, kita melihat kebaikan Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, mari lebih lagi umat Tuhan. Engkau bisa lebih lagi untuk Tuhan, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia Allah yang sungguh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari saudara katakan lebih lagi kepada Tuhan, bersyukurlah, amin, amin. Kau Allah yang baik, kasih setiamu selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat hatimu, syukurmu bagi ini untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan bersyukurlah. Sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Silakan kita duduk. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah
yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat
dan percaya bahwa Roh Kudusnya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Saya ajak kita semua untuk memperkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan perkatakan janji Tuhan. Di minggu terakhir ini kita perkatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Katakan bersama-sama, tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan buat segalanya Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini berdoa buat pemimpin rohani. Ketua BPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli. Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Bapak Rohani dari Bapak Pendeta Dr. Insio Niko Nyotora Harjo, Bapak Pendeta Rupi Digantara, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono. Bapak, kami berdoa bagi hamba-hambamu ini Tuhan. Engkau yang terus membawa hamba-hambamu ini Tuhan untuk mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap pembinaan dari hamba-hambamu ini Tuhan yang Tuhan urapi. Terus berikan pada hamba-hambamu ini Tuhan roh yang takut akan Tuhan. Terus apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu belajar untuk taat dan setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga demi keluarga hamba-Mu diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota Wonosobo dan Semarang Tuhan. Kami berdoa bagi dua kota ini di mana kami boleh melayani Engkau Tuhan. Terus Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang bertobat ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup Tuhan. Dan kami percaya kota Wonosobo dan Semarang ini dilawat oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pemerintahan yang ada. Tuhan sudah pilih dalam pilkada kemarin. Terus Tuhan berkati orang-orang yang Tuhan pilih. Supaya mereka ini mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Memiliki roh takut akan Tuhan. Dan memimpin setiap kota ini Tuhan. Dalam roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia mengalami transformasi. Mengalami arah yang lebih baik lagi. Mengalami Indonesia maju. Dan setiap pemimpin-pemimpin Tuhan yang Engkau telah pilih dan tetapkan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Menteri-menteri ya Tuhan. Supaya mereka ini juga bekerja Tuhan. Di dalam roh takut akan Tuhan. Untuk memajukan bangsa Indonesia ini maju ya Tuhan Yesus. Dan juga berdoa buat setiap gereja-gereja di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami semua boleh bersatu Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa di bangsa Indonesia ini. Terus Tuhan, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia ini dari pandemi ini Tuhan Yesus. Ekonomi semuanya Tuhan. Terus Tuhan berkati setiap dokter-dokter ya Tuhan yang menangani pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna buat mereka. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Generasi anak muda ini ya Tuhan Yesus. Yang cinta kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan terus bawa generasi Yeremia ini semakin mengerti ya Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami juga memberikan persembahan Tuhan, membawa persembahan ini kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama katakan bersyukur, bersyukur. Mari angkat hatimu lebih lagi sebelum engkau ditaburi oleh firman Allah. Bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ya Tuhan, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan kemuliaan bersama naikkan syukurmu. Bersyukur, saya persilakan kepada hambanya. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Tidak ada kata yang tepat selain kata ucapan syukur Tuhan ketika kami memasuki di minggu yang terakhir di tahun 2020. Sebab Engkau Allah yang begitu sangat baik, setia di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga umat-Mu boleh mengerti dan menangkap pesan-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu agar semua dapat menangkap pesan-Mu secara khusus ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan setiap kita. Saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat Natal tahun 2020 ini ya. Saya berdoa agar setiap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, tidak terasa ya, hari ini adalah hari Minggu terakhir. Hari Minggu terakhir di tahun 2020.
dan hanya tinggal beberapa hari saja kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk flashback selama 1 tahun apa yang telah kita alami, apa yang telah kita lewati sepanjang 1 tahun ini ya. Di triwulan pertama ya, kita semua dikejutkan dengan adanya pandemi COVID. Tiba-tiba semua berubah, gaya hidup semua berubah. Kita sukanya tadinya berkerumun, berkumpul dengan orang-orang di sekitar, kita tidak bisa berkunjung ke tempat-tempat, kita semuanya tiba-tiba berubah. Dan banyak orang ya terdampak ya, baik orang kecil, orang besar, miskin, kaya, semua dari berbagai kalangan terdampak dari adanya pandemi ini. Anak-anak, dewasa, orang tua semuanya terkena dampak dari pandemi ini. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa ya. Nah, pagi hari ini saya rindu menyampaikan apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan, yang rindu saya sampaikan yaitu tentang mengucap syukur. Di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-29 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, mengapa kita mengucap syukur? Mengapa kita perlu mengucap syukur di penghujung tahun ini? Padahal sepanjang tahun ini kita mengalami banyak hal, banyak proses, banyak tantangan, banyak tekanan, banyak hal yang kita lewati, yang tidak pernah kita bayangkan sebelum-sebelumnya ya. Ini benar-benar tahun kejutan ya, kita melewati tahun ini ya. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Ada 3 hal yang rindu saya sampaikan ya. Ada banyak hal, sebenarnya ada banyak hal mengapa kita mengucap syukur ya. Karena jika kita masih ada sampai saat ini semua karena berkat Tuhan, itu jelas ya, kita semua itu semua karena berkat Tuhan. Kita masih punya orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, kita masih ada. Itu adalah berkat Tuhan, itu adalah suatu ucapan syukur yang kita naikkan. Apa yang kita miliki, apa yang masih kita pegang itu adalah yang patut kita syukuri ya. Nah, tetapi ada 3 hal yang mau saya sampaikan di pagi hari ini, yang mau saya sampaikan yaitu yang pertama, mengapa kita perlu mengucap syukur. Yang pertama adalah karena hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Kita baca ayatnya bersama-sama di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 ya. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Jelas karena hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Percayalah kalau hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut ya, karena Tuhan itu mengerti apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang, apa yang kita alami Dia tuh tahu. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung ya, karena Tuhan itu menyertai setiap kita. Jadi alasan yang pertama yaitu adalah karena hidup kita ini Tuhan tuh memegang setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tuh selalu merancangkan yang terbaik. Di ayat ini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita percaya, kita mengucap syukur karena kita percaya bahwa Tuhan itu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Jadi inilah alasan untuk kita ini mengucap syukur. Miliki sikap hati untuk kita ini terus tertuju kepada Tuhan ya. Meskipun ada banyak hal yang kita lewati sepanjang tahun ini, kita minta ya kepada Tuhan supaya kita ini dapat merespon dengan baik, dengan benar melalui setiap apa yang terjadi di dalam hidup kita. Meskipun tidak mudah ya ketika kita ini, aku mau memiliki respon hati yang baik di tengah kondisi yang tidak baik, di tengah adanya tekanan, di tengah adanya proses yang begitu banyak. Mungkin
datangnya tuh enggak secara permisi, tapi semuanya itu datangnya tuh terus ya. Tidak ada jeda rasanya ya di tahun ini ya. Tetapi milikilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, meskipun banyak proses, banyak tantangan, banyak tekanan yang dihadapi oleh kami sepanjang tahun ini, marilah setiap kita ini berdoa supaya Tuhan, aku ini memiliki sikap hati yang benar ketika proses ini datang. Nah, ini ya, minta kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang lembut. Kita boleh berdoa kepada Tuhan supaya hati kita ini lembut dalam melewati setiap proses. Percaya bahwa proses yang Tuhan izinkan terjadi itu, Tuhan tuh sedang merancangkan yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya ya. Nah, jangan sampai ya ketika proses itu datang, ketika tekanan, ketika sesuatu yang tidak enak itu datang, menghampiri setiap kita, membuat hati kita ini pahit. Kita bersungut-sungut karena sesuatu yang kita alami itu tidak baik. Merasakan tidak enak hari-hari ini itu sebetulnya hampir dialami oleh semua orang ya. Tetapi jangan pakai mulut atau pikiran kita untuk kita ini mengeluh, untuk kita ini bersungut-sungut. Karena saat kita mengeluh, bersungut-sungut tidak akan membawa keadaan lebih baik, tetapi hanya akan menambah beban pikiran, hanya akan membuat hidup kita ini menjadi berat. Tidak ada untungnya ketika kita ini mengeluh dan bersungut-sungut. Jadi bersyukur kepada Tuhan, percaya bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan, percaya bahwa Dia merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Itu adalah poin yang pertama, yaitu adalah mengapa kita perlu mengucap syukur di penghujung tahun ini, karena hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Poin yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur di penghujung tahun ini? Yang kedua adalah karena penyertaan Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saya mau sedikit cerita ya, saya mau sharing apa yang saya alami di akhir-akhir tahun ini ya. Tuhan tuh mengizinkan banyak proses, banyak kejadian tuh terjadi bagi saya, bagi keluarga. Seperti yang tadi saya katakan, ketika proses itu datang, itu tuh enggak mengetuk pintu dulu, tok tok tok, Bek tolong bukain pintu, saya mau datang gitu, enggak ya. Tetapi proses itu datangnya tiba-tiba dan langsung beruntun, tidak ada jeda ya rasanya waktu itu ya. Nah, yang pertama tuh kakak saya tuh tiba-tiba tuh divonis dokter terkena leukemia akut, dan selang beberapa waktu berikutnya akhirnya kena COVID. Dan di bulan lalu ya, bulan November kakak saya dipanggil Tuhan. Waktu itu dalam masa-masa kakak saya itu di rumah sakit, kita semua kan berusaha mencari apa yang dibutuhkan dia itu bisa tercukupi di rumah sakit. Karena kondisi leukemia aku tuh butuh banyak sekali darah. Jadi setiap hari itu butuh mungkin bisa 1-2 kantong ya. 1-2 kantong tuh setiap hari. Waduh, gimana ini, telepon PMI juga. PMI sulit untuk bisa memberikan ya. Tetapi darahnya juga tuh harus khusus ya. Jadi ketika donor itu pun tidak bisa langsung diberikan. Jadi harus melalui proses waktu itu saya kok lupa. Proses secara khusus, jadi orang harus datang dulu, kemudian dicek dulu kalau darahnya oke, darahnya baik, itu baru bisa dipakai untuk didonorkan. Nah, rasanya tuh setiap hari tuh deg-degan ya, berdebar-debar ya hati saya ya. Dapat darah enggak ya? Dapat darah ya. Saya menghubungi komunitas darah yang di Jakarta, cari terus darah waktu itu. Nah, tapi puji Tuhan sepanjang kakak saya sakit itu tidak pernah namanya kehabisan stok darah. Kita selalu dapat darah. Ada teman saudara saya di Jakarta juga cari door to door untuk
darah ya, dan puji Tuhan dapat. Tapi ketika ada telepon dari Jakarta tuh rasanya hatinya berdebar-debar, ini ada apa ya, ini ada apa gitu kan. Nah, itu belum selesai, tiba-tiba mama mertua saya masuk rumah sakit. Mama mertua saya masuk rumah sakit dan ketika dicek, dites rapid, hasilnya menunjukkan reaktif. Waduh, waktu hasilnya menunjukkan reaktif, di sini tambah, waduh ini belum selesai, ada tambahan lagi itu kan. Nah, itu belum selesai, besoknya dikabari kalau kakak saya yang di Jakarta meninggal, kritis dan akhirnya meninggal. Waduh, suasana itu benar-benar rasanya tuh campur aduk dan waduh belum prosesnya kok enggak selesai gitu. Masih dalam suasana duka, puji Tuhan mama mertua saya akhirnya hasil swabnya menunjukkan negatif dan boleh pulang. Tapi sehari setelah mama mertua saya pulang, gantian anak saya Peter masuk rumah sakit. Masih suasana duka, saya ke rumah sakit sama Lia, menemani di rumah sakit, dan hasil rapidnya pun adalah reaktif. Waduh, rasanya tuh sebagai orang tua gitu ya, campur-campur. Saya cari info, aduh ini alat swab yang untuk anak-anak itu sama apa enggak ya dengan yang dewasa, ternyata sama. Saya takut ya waktu itu ya, saya benar-benar khawatir. Saya aduh Tuhan gimana ini. Dan akhirnya masuk rumah sakit di sana selama sekitar 1 minggu ya. Peter waktu di rumah sakit itu nangis terus ya, diinfus nangis. Apalagi kalau di ruang khusus isolasi seperti itu ya, ada perawat masuk semua mengenakan APD lengkap, dia sudah teriak-teriak. Dia yang tadinya lemes karena lihat perawat masuk, kemudian dia bisa bangkit berdiri, loncat-loncat minta gendong. Lemes jadi kuat, bisa minta jadi digendong ya waktu itu ya. Nah, apalagi pas waktu di swab ya, saya peluk sama Lia, tak peluk, Peter tak peluk supaya enggak gerak, supaya enggak meronta-ronta, kakinya dipegang, tangannya dipegang, kepalanya dipegang, jadi semuanya supaya enggak gerak ketika swab itu masuk ke hidungnya itu enggak putus. Saya berdoa Tuhan jangan putus karena saya takut kalau ini gerak kan. Akhirnya puji Tuhan dilewati, selesai di swab dan menunggu hasilnya ya. Nah, di saat-saat yang seperti itu saya tuh dapat satu pengertian ya. Peter kan pengen pulang terus ya waktu itu ya. Pulang gitu kan, keluar, karena bosan di dalam, pengennya keluar, pengennya pulang. Ya kita yang dewasa aja sudah bosan di dalam ruang isolasi ya. Apalagi anak kecil biasanya main, lari-lari sana sini. Akhirnya ya gimana lagi, waktunya juga belum boleh pulang, hasil swab belum boleh keluar. Tetapi saya tuh dapat satu pengertian seperti ini ya. Satu pengertian yang saya dapat bahwa proses itu tidak akan berhenti sebelum waktunya. Tapi yang terpenting adalah Tuhan itu setia menyertai setiap kita. Itu yang saya benar-benar dapat kuat waktu saya tuh di rumah sakit nemeni Peter di sana ya. Jadi Tuhan tuh ngasih tunjuk ke saya tuh. Kamu ajak orang tua ketika anakmu sedang di swab di dalam rumah sakit, kamu kan pinginnya nungguin. Saya dapat saya tuh ingat itu ya, pernyataan itu ya, bahwa kita sebagai orang tua aja pinginnya nungguin anak kita melewati masa-masa yang sulit, apalagi itu Tuhan. Meskipun prosesnya belum selesai, yang terpenting itu adalah Tuhan tuh setia menyertai setiap kita. Dia tuh ada. Benar-benar saya tuh ngalami bahwa ya seperti itu ketika kamu meluk Peter ya, demikian juga tuh Tuhan bagi setiap kita semua di tempat ini ya, baik bahwa Tuhan itu memeluk setiap kita meskipun prosesnya itu belum selesai, karena proses itu ada waktunya ya, dan kita enggak bisa pingin tak cepetin kalau kita dengerin lagu, wah ini saya enggak suka lagu ini tak cepetin di next gitu, enggak bisa. Kalau waktunya belum selesai ya harus dijalani, kita enggak boleh lari dari proses. Kalau kita lari kemana-mana ketemunya proses juga sama. Nah, saya ingat waktu itu bahwa Tuhan tuh memeluk
ketika kita ini menghadapi sesuatu yang berat, ketika kita melewati masa-masa yang sukar, dia itu memeluk setiap kita, dia itu Allah Immanuel. Dia itu Allah yang menyertai setiap kita, dia benar-benar hadir, tidak meninggalkan setiap kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tuhan itu merasakan loh, ngerti apa yang kita alami sepanjang tahun ini. Dia tahu, oh anakku itu sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak baik. Dia tahu dan dia tidak meninggalkan, tetapi dia menyertai setiap kita, menolong setiap kita. Oleh sebab itu kita harus semakin dekat ya. Kita ketika proses itu datang, janganlah kita ini meninggalkan Tuhan, tetapi kita ini semakin tertuju kepada Tuhan ya. Yang terpenting bahwa ketika kita melewati proses, Tuhan itu setia menyertai setiap kita ya. Nah, saya tuh ingat satu lagu ini ya, bahwa dia itu adalah Bapa, Gembala kita yang selalu menyertai setiap kita. Sekalipun kita berjalan melewati lembah kekelaman, kita tidak tergentar karena Tuhan itu beserta setiap kita. Kita boleh bisa pujikan ini bersama-sama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dia adalah Bapa, dia adalah Allah Immanuel. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi dia dekat dalam setiap kehidupan kita. Namun dia tidak menjanjikan bahwa hidup kita ini mulus, tetapi dia berjanji bagi setiap kita untuk terus menyertai kita, baik melewati padang rumput yang hijau, ataupun kita melewati lembah kekelaman. Dia selalu menyertai setiap kita. Ini adalah alasan yang kuat mengapa kita perlu mengucap syukur di penghujung tahun ini. Karena dia Tuhan Allah Immanuel menyertai setiap kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya? Mari kita terus bangun hubungan persekutuan kita ini dengan Tuhan. Jangan kita ini keluar, jangan kita ini meninggalkan Tuhan ya. Karena saat kita ini bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman kita, meskipun saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, tetapi kita ketika ada morning call, ketika kita ada call, walaupun secara online, marilah kita tetap terhubung karena kita boleh saling dikuatkan. Ketika kita beribadah di tempat ini, kita boleh saling dikuatkan, kita boleh menerima kekuatan yang baru. Itulah sebabnya kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Mari terus kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita di rumah, naikkan puji-pujian, kita menyembah Tuhan, kita akan terima kekuatan yang baru. Penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini adalah penyertaan yang sungguh luar biasa ya. Dia Allah Immanuel yang menyertai setiap kita. Mari kita senantiasa mengucap syukur. Dia bukan Allah yang
menjadikan kita ini anak-anak yang manja, yang melewati masa-masa tidak pernah melewati masa-masa yang sukar, tetapi masa-masa yang sukar itu diizinkan terjadi supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, supaya setiap kita ini menjadi orang-orang yang kuat ya, roh kita menjadi roh yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang hebat, bukan menjadi anak-anak gampangan. Didikan Tuhan melalui setiap proses membuat kita semakin kuat, semakin terbang tinggi seperti Raja Wali. Karena kita bukan anak-anak ayam, tetapi kita ini adalah anak-anak Raja Wali yang ditentukan untuk terbang di atas badai. Bukan terbang hanya setinggi di atas rumah, tetapi benar-benar terbang di atas badai. Kita mengatasi badai. Nah, yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur di akhir tahun ini? Karena di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu langsung memberikan pengharapan. Dia langsung merancangkan rancangan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi rancangannya itu adalah rancangan keselamatan. Jadi jangan hanya kita melihat, waduh, saya mengalami hal yang tidak enak, saya mengalami hal proses, saya mengalami tekanan, sepertinya tidak enak untuk daging. Benar-benar proses yang luar biasa sepanjang tahun ini. Jangan hanya lihat itu saja, tetapi lihat bahwa Tuhan itu merancangkan rancangan yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya. Dalam Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Inilah rancangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Dia selalu merancangkan yang terbaik. Walaupun seolah-olah kita melihat sepanjang tahun ini rasanya tidak baik, tetapi Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Jadi bersyukurlah untuk kita ini melewati sepanjang tahun ini. Ada banyak hal yang harus kita syukuri. Yang pertama tadi adalah karena Tuhan itu memegang kendali seluruh kehidupan kita. Yang kedua, karena ada penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Inilah alasan kuat, meskipun ada banyak alasan kita mengucap syukur, tapi 3 alasan kuat inilah yang rindu saya sampaikan bagi seluruh umat Tuhan di tempat ini. Mengucap syukurlah, karena Tuhan itu baik. Sepanjang tahun ini Dia itu sangat baik bagi setiap kita. Mari saya undang untuk pemain musik untuk boleh maju ke depan. Saya mengajak setiap kita boleh bangkit berdiri. Kami belajar untuk mengucap syukur Tuhan di sepanjang tahun ini karena Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari setiap kita boleh angkat tangan kita, naikkan syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Di minggu yang terakhir ini Tuhan, satu kata yang kami mau naikkan yaitu adalah ucapan syukur.
karena Engkau Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kami. Banyak hal yang telah kami lewati, banyak hal yang telah kami jalani sepanjang tahun ini. Banyak proses, banyak tantangan, banyak tekanan. Tetapi kami mau senantiasa mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau memegang kendali seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau merancangkan rancangan yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu, kami percaya kepada Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan kepada Engkau. Karena Engkau ya Tuhan Allah yang setia, yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memeluk kami melewati masa-masa sepanjang tahun ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Dan kami pun mau mengucap syukur ya Tuhan. Karena selalu ada pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Pengharapan di dalam Engkau yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami tidak mau melihat dengan mata jasmani, hanya dengan mata jasmani kami saja Tuhan. Tetapi kami hanya mau memandang kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, saya menangkap pesan Tuhan hari ini. Dan saya percaya kita sudah mendengar dalam beberapa waktu kita ada di tempat ini, bahwa Tuhan itu berdaulat, memegang kendali. Tuhan itu menyertai kita, penyertaannya sempurna, ada pengharapan. Saudara, tadi saya tiba-tiba diingatkan tentang satu contoh. Bagaimana seorang anak ketika dia beranjak dan memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Saya percaya sebagai orang tua, mereka akan berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Betul enggak saudara? Apalagi kalau orang tuanya ini memang punya kemampuan secara finansial. Mereka akan lakukan, mereka akan berikan pendidikan yang terbaik. Kenapa anakmu enggak sekolah di sekolahan itu? Sekolahan itu tuh enggak baik. Kenapa? Karena enggak disiplin. Ya, karena ujiannya enggak level, artinya kualitasnya enggak baik dan sebagainya. Kenapa kok pilih universitas yang ini? Karena ini bonafit, sudah teruji, lulusan-lulusannya bisa diandalkan, pendidikannya terbaik dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun kita lupa bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan pun kita pun juga melewati didikan dan ujian demi ujian. Saudara, Tuhan tadi ingatkan bahwa masa-masa seperti ini, sekali lagi masa-masa situasi yang sulit ini saudara, ini adalah masa untuk Tuhan itu menguji dan memunculkan kualitas rohani dan kualitas iman kita. Ya, tadi saya berbicara kepada seseorang dan saya ingatkan untuk dia boleh kembali bangkit, kembali sungguh-sungguh. Dan saya katakan jangan pernah tunda, karena waktu kita tidak pernah tahu. Kemungkinannya dua saudara. Satu, Tuhan datang menjemput kita. Ya, bagi orang yang percaya bukan sekedar Kristen, tapi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka akan terangkat menyambut Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kemungkinan yang kedua, kita dipanggil Tuhan. Ya, nah saudara, kalau kita tidak siap, kalau Anda tidak lulus ujian, berbahaya. Dua hal ini salah satunya ketika terjadi kita tidak siap.
Dan resikonya apa? Ketika seseorang tidak siap, dia tidak selamat. Sekali lagi catat ini baik-baik. Ketika seseorang tidak siap ketemu Tuhan, dia tidak selamat alias binasa. Buat apa selama ini ibadahmu? Buat apa selama ini ritual yang kita lakukan? Buat apa selama ini aktivitas rohanimu ketika kita tidak lulus dan tidak siap ketemu Tuhan? Saudara, jalani. Hari-hari yang berat ini jalani. Baik Anda yang ada di tempat ini dan yang di rumah-rumah, saya mau berikan nasihat kepada saudara, jalani bersama Tuhan. Jangan takut. Ya, bagi Anda yang sudah mulai bisa ibadah onsite, datang. Saudara, kalau belum waktunya Tuhan, Anda datang ibadah, seseorang terpapar COVID, tidak mati. Kalau belum waktunya Tuhan. Saya kuatkan satu keluarga. Orang tuamu dipanggil bukan karena penyakit, tapi sudah waktunya Tuhan. Kita kan tidak sembrono, saudara. Ya, kalau ada orang sembrono kemana-mana, lah itu salahnya sendiri, nggak protokol. Tapi kita datang ibadah, datang cari Tuhan. Di penghujung tahun ini saya katakan kita membawa korban ucapan syukur. Engkau datang menyembah kepada penciptamu, bukan sembrono. Tuhan pegang kendali itu. Bukan berarti kalau orang tidak kemana-mana, dia aman, dia umur panjang, dibebaskan dari COVID. Belum tentu, contohnya banyak saudara. Karena itu Anda yang di tempat ini dan yang di rumah-rumah tetap tenang. Pegang firman yang tadi kita dengar. Lakukan sungguh-sungguh dan pastikan ketika ujian ini terus Tuhan berikan, Anda lulus. Yang mau lulus katakan amin. Semuanya lulus. Lambaikan tangan saudara yang mau lulus. Saya berdoa semuanya lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Dia. Dan ketika Tuhan datang menjemput kita, atau kemungkinan yang kedua, kita dipanggil Tuhan. Kita siap saudara. Itu intinya. Bukan Anda jaga diri baik-baik COVID, itu yang utama, bukan. Persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Besok bisa kita ketemu Tuhan. Dipanggil Tuhan. Ya, minggu depan bisa. Gak ada yang tahu saudara. Ayo persiapkan diri sungguh-sungguh. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Bersyukur. Bersyukur, nyanyikan dengan segenap hatimu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Angkat kedua tangan kita, nyanyikan dengan sungguh. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah. Sebagai janjimu kepada Tuhan, katakan, selama hidupku, ku sembah Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai lebih dahsyat. Saya mau kita berikan pujian, pengagungan, sorak-sorai bagi Allah kita. Di tempat ini berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari buka hati saudara. Angkat kedua tangan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu satu persatu. Baik yang ada dalam ibadah onsite dan yang di rumah-rumah. Bapa, kami tidak mau gagal dalam ujian.
Celikkan mata hati kami untuk kami melihat bahwa ujian hari-hari ini adalah ujian demi ujian kami. Dan kami mau lulus dengan baik, Bapa. Kami mau persiapkan diri kami sungguh-sungguh. Kami tidak berbelok, kami tidak salah fokus. Kami tidak gagal fokus, Tuhan. Sementara hari-hari ini begitu banyak orang sangat menjaga dirinya untuk tidak terpapar COVID. Tetapi tidak memperhatikan kerohaniannya sungguh-sungguh. Mengabaikan imannya. Melewatkan setiap ujian demi ujian itu. Tanpa sadar menganggap hal-hal yang di dunia ini lebih utama dan lebih prioritas daripada urusan pribadi kami dengan Tuhan. Ampuni Bapa, jika ada pikiran-pikiran pengertian yang salah dalam hidup kami. Tapi mulai hari ini memasuki tahun 2021, tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa, jika Engkau berkehendak dan berkenan kami memasuki tahun yang baru, biarlah kami memasukinya dengan hidup yang baru Tuhan. Dengan pengharapan yang lebih baik lagi. Dengan iman yang lebih bertumbuh lagi Tuhan. Kami tidak seperti kanak-kanak rohani terus. Kami tidak seperti orang agamawi. Ketika orang kebanyakan takut, kami pun takut. Tapi kami adalah pribadi-pribadi umat Tuhan yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami hidup bukan karena situasi dan kondisi. Keadaan kami bukan karena ditentukan situasi di sekitar kami. Tapi kami hidup karena Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Oleh firman Tuhan. Oleh kehendak Tuhan yang sempurna. Kami tahu rancangan damai sejahtera yang terbaik Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, Tuhan genapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur buat pagi hari ini kebenaran firman yang boleh ditaburkan. Tuhan berikan melalui hamba-Mu, Tuhan terus pakai hamba-Mu Tuhan. PDP Abdi Setio, Tuhan terus urapi pakai semakin tajam dan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan memberkati keluarganya, apa yang keluarganya kerjakan Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami membuka hati dan mengangkat tinggi kedua tangan kami. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat yang terkasih, Engkau yang hadir, setia beribadah, mendengar firman, dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga, dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.